Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada pelajaran matematika. Dan hari ini kita akan membahas tentang pecahan. Mudah-mudahan kita semuanya pada hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita bahas materi kita tentang pecahan. Pecahan adalah bilangan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat. Di bawah ini contoh pecahan. Nah, ini adalah sebuah kotak yang dibagi menjadi 4, dan salah satu kotak yang telah dibagi tersebut diberi warna biru. Berapakah pecahannya? Pecahan dari kotak tersebut adalah 1/4. 1 di atas garis itu disebut pembilang. Angka 4 yang di bawah garis disebut dengan penyebut. Mengenal pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama. Nah, nanti kalian bisa perhatikan halaman 58 dan 59 di buku tema 2. Ya, di buku tema 2 halaman 58 dan 59. Di situ ada gambar roti yang sudah dibagi menjadi 2, dibagi menjadi 4, dan dibagi menjadi 8. 1/2 pada halaman 58 itu sama dengan atau senilai dengan pecahan 2/4 dan senilai dengan pecahan 4/8. 1/2, 2/4, 4/8 jika dijadikan ke bilangan desimal maka hasilnya 0,5. Nah, keempat bilangan ini jika dibagi maka hasilnya adalah 0,5. Berarti pecahan tersebut memiliki nilai yang sama atau pecahan senilai. Mari kita simak video tentang pecahan senilai. Menyamakan dua penyebut dari dua pecahan dan membandingkan pecahan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan mencari pecahan senilai. Nah, di sini sudah ada pecahan 3/4. Maka kita akan mencari 3 pecahan yang senilai dengan 3/4. Ya. Bagaimana caranya kita mencari pecahan senilai dari 3/4? Caranya adalah 3/4 kita kalikan dengan angka atau bilangan yang sama antara penyebut dan pembilangnya. Kecuali kita bisa mengalihkan dengan bilangan atau angka berapapun, kecuali angka 1. Karena jika dikalikan dengan angka 1, maka hasilnya akan tetap sama. Di sini kita akan coba kalikan 3/4 dikali 2/2. Apabila pembilangnya dikali 2, maka penyebutnya juga harus dikalikan dengan angka 2. Sama dengan 3 dikali 2 itu 6. Kemudian 4 dikali 2 itu 8. Maka pecahan yang senilai dengan 3/4 adalah 6/8. Kemudian selanjutnya 3/4 kita kalikan dengan 3/3. Kita kalikan dengan 3. Ingat, apabila pembilangnya dikalikan dengan 3, maka penyebut juga harus dikalikan dengan 3. Sama dengan 3 dikali 3 itu adalah 9 per
4 dikali dengan 3 sama dengan 12. Maka pecahan senilai dari 3/4 selanjutnya adalah 9/12. Nah, masih ada satu tempat lagi pecahan senilai yang belum kita ketahui. Mari kita lanjutkan cara mencarinya. Kita kalikan 3/4, kita kalikan dengan, jika tadi kita kalikan dengan 3, sekarang kita kalikan dengan 4. Ingat, kita bisa mengalihkan dengan bilangan berapapun, angka berapapun, kecuali angka 1. Jika di sini dikali 4, maka penyebutnya juga harus dikali dengan 4, sama dengan 3 dikali 4, 12. 4 dikali 4 per 16. Maka jawabannya adalah 12/16. Jadi pecahan 3/4 itu senilai dengan 6/8, 9/12, dan 12/16. Untuk selanjutnya, kita akan mencari pecahan senilai 36/40. Nah, di sini kita akan mencari dua pecahan senilai 36 dan per 40. Nah, caranya jika tadi kita menggunakan perkalian, nah sekarang kita dengan cara pembagian. Caranya adalah 36 per 40 kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu kita bagi dengan bilangan 2 per 2. Apabila pembilangnya dibagi 2, maka penyebutnya juga harus dibagi dengan 2. Sama dengan 36 dibagi 2 itu adalah 18 per 40 dibagi 2 itu jawabannya 20. Jadi pecahan yang senilai dengan 36 per 40 adalah 18 per 20. Nah, selanjutnya kita cari lagi 36 per 40. Nah, kita bagi. Jika kita bagi dengan angka 3, maka 36 ini akan dapat hasil jawabannya 12. 40 jika dibagi 3, maka akan ada komanya, maka tidak bisa dibagi dengan 3. Kita coba dengan 4 per 4. 36 jika dibagi 4 itu hasilnya adalah 9. Kemudian 40 jika dibagi dengan 4 maka hasilnya adalah 10. Jawabannya adalah 9 per 10. Jadi 36 per 40 itu senilai dengan 18 per 20 senilai dengan 9 per 10. Untuk selanjutnya kita akan menyamakan penyebut dari dua pecahan yang berbeda. Nah, di sini sudah ada pecahan 4 per 6 dikali 3 per 5. Cara mencarinya adalah 4 per 6 dikali 3 per 5 sama dengan, kita tulis dulu pecahan yang 4 per 6 kita kalikan dengan 5. Dari mana angka 5 ini? Kita tulis, kita ambil dari penyebut 3 per 5. Apabila pembilangnya dikali 5, maka penyebutnya juga dikali dengan angka 5. Ditambah pecahan 3 per 5 kita tulis di sini. Kemudian kita kalikan dengan 6. Dari mana dapat 6 ini? 6 ini didapat dari penyebut 4 per 6. Kita kalikan dengan 6, kita kalikan dengan 6 sama dengan 4 dikali 5 itu adalah 20. 6 dikali 5 sama dengan 30. Selanjutnya 3 dikali 6 itu adalah 18.
5 dikali 6 sama dengan 30. Jadi 20 ditambah 18 sama dengan 38 per 30. Nah, hasil dari pecahan 4 per 6 dikali 3 per 5 adalah 38 per 30. Nah, untuk selanjutnya bisa dicari dengan cara yang cepat. Contohnya 4 per 6 dikali 3 per 5. Kita kalikan dulu penyebutnya. 6 dikali 5 itu sama dengan 30. Kemudian kita kalikan silang antara 4 dengan 5. 4 dikali 5 itu adalah 20. Ditambah 3 dikali 6 itu adalah 18. Maka hasilnya adalah 38 per 30. Nah, jawabannya sama. Kalian bisa menggunakan dengan cara yang pertama, bisa juga dengan menggunakan dengan cara yang kedua. Selanjutnya, kita akan coba mencari dari pecahan 4 per 5 ditambah 2 per 3. 4 per 5 dikali 3 per 3. Dari mana 3-nya ini? 3 per 3 ini kita ambil dari penyebut 2 per 3. Apabila pembilangnya 3, maka penyebutnya juga dikalikan dengan 3. Selanjutnya ditambah dengan 2 per 3. Pecahan 2 per 3 dikali 5 per 5. Dari mana dapat 5 per 5 ini? Kita ambil dari penyebut 4 per 5. Maka dikali 5 per 5. Sama dengan 3 dikali 4, itu jawabannya adalah 12. 5 dikali 3 per 15 ditambah 2 dikali 5 sama dengan 10. 3 dikali 5 sama dengan 15. Maka hasilnya adalah 22 per 15. 4 per 5 ditambah 2 per 3, jawabannya adalah 22 per 15. Kemudian kita cari dengan cara yang kedua, dengan cara yang lebih ringkas, lebih pendek, lebih cepat. Yaitu adalah kita kalikan dulu penyebut dengan penyebut. 5 dikali 3 sama dengan 15. Kemudian kita kalikan silang. 4 dikali 3 sama dengan 12. Ditambah 2 dikali 5 sama dengan 10. 12 tambah 10 sama dengan 22 per 15. Maka hasilnya sama, 22 per 15, 22 per 15. Kalian bisa menggunakan dengan cara yang panjang atau dengan cara yang ringkas, dengan cara yang cepat. Itu terserah dari kalian untuk menggunakan caranya. Yaitu dengan tanda lebih dari, kurang dari, sama dengan. Nah, mari kita mencari, membandingkan dua buah pecahan. 5 per 8, 3 per 8. Apakah tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan yang akan kita berikan pada dua pecahan berikut ini? Caranya adalah kita kalikan silang saja. 5 kita kalikan dengan 8. 5 dikali 8 adalah 40. Kemudian 8 kita kalikan dengan 3, maka hasilnya adalah 24. 40 dengan 24 itu 40 lebih dari 24 atau lebih besar daripada 24. Maka 5 per 8 lebih besar daripada 3 per 8. Selanjutnya 3 per 5, 2 per 5. Apakah tanda lebih dari, atau kurang dari, atau sama dengan? Mari kita cari tahu jawabannya bersama-sama. Kita kalikan silang saja. 3 kita kalikan dengan 5. 3 dikali 5 itu adalah 15. 2 dikali 10. 2 dikali 10 2 dikali 5. 2 dikali 5 itu adalah 10. Maka 15 lebih besar daripada 10 atau lebih dari 10.
maka tanda yang diberi adalah lebih dari, ya. Nah, 3/5 itu lebih dari 2/5. Selanjutnya kita akan cari ke pecahan 4/9 dengan 7/11. Kita kalikan. 4 dikali 11 itu adalah 44. 9 dikali 7 itu adalah 72. Maka 44 ini lebih kecil daripada 72. Tanda yang kita beri adalah tanda kurang dari, karena 44 lebih kecil daripada 72. Maka pecahan 4/9 kurang dari 7/11. Selanjutnya mari kita cari pecahan 5/4 dengan 4/9. Tanda apa yang akan kita beri? Apakah lebih dari, kurang dari, atau sama dengan? 5 dikali 9 itu adalah 45. 4 dikali 4 itu adalah 16. Maka 45 lebih besar daripada 16. Tanda yang kita beri karena lebih besar itu adalah tanda lebih dari. Maka pecahan 5/4 lebih dari 4/9. Selanjutnya mari kita bahas hubungan materi pelajaran kita dengan Al-Quran dan hadis. Bilangan pecahan disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 172. Ayat-ayat tersebut menjelaskan secara rinci para ahli waris dan bagian mereka masing-masing yang dinyatakan dalam 6 macam angka pecahan, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Inilah salah satu alasan mengapa kita harus mempelajari pecahan. Sampai di sini dulu materi tentang pecahan. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Mari kita tutup pelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.